Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik, kesempatan kali ini kita akan lihat beberapa kode error ya yang mungkin bisa kita temui ketika kita menjalankan aplikasi e-faktur versi terbaru 4.0 ini. Nah, apa saja kode error tersebut dan kemudian penyebab dan solusinya seperti apa? Baik, beberapa kita lihat ya. Yang pertama adalah error ada keterangan di tulisan ketika kita melakukan aplikasi e-faktur, this file is not compatible with this version of Windows you are running, check your computer system information. Jadi ini bisa disebabkan oleh beda aplikasi yang digunakan. Jadi di PC atau laptopnya itu menggunakan aplikasi 32 bit ya, kemudian tapi yang di-download adalah aplikasi 64 bit. Nah, sehingga tidak sesuai dengan aplikasi yang seharusnya digunakan. Jadi kita update ulang dengan menggunakan versi 32 bit tersebut. Itu yang pertama. Nah, berikutnya adalah yang sering muncul adalah ETEX 40.001 atau 40001. Jadi di sini ada keterangan tidak dapat menghubungi ETEX Invoice Server DJP. Nah, ini mungkin yang paling sering ya ditemui. Jadi ketika misalnya kita melakukan beberapa penggunaan dalam aplikasi e-faktur tersebut, itu kadang-kadang muncul keterangan seperti ini. Nah, itu penyebabnya seperti apa? Jadi yang pertama kita coba pastikan jaringan internet kita. Jadi bisa jadi mungkin belum terhubung ke internet atau internetnya tidak stabil, atau mungkin ya habis kuotanya, itu seperti itu mungkin bisa saja terjadi. Kemudian bisa juga koneksi ke web service e-faktur itu sedang ramai. Jadi ya mungkin dalam kondisi-kondisi ketika di akhir-akhir bulan ya, ketika mungkin sedang banyak wajib pajak menggunakan e-faktur, itu kadang-kadang juga muncul seperti itu. Jadi mungkin bisa dicoba secara berkala, ibaratnya kalau memang masih belum bisa, dicoba beberapa kali, kemudian di login, logout seperti itu. Nah, kalau mungkin juga masih, mungkin juga pengaruh dari aplikasi antivirus. Jadi coba dimatikan dulu malwarenya, antivirusnya, WinDefender atau firewallnya itu dimatikan ya. Kadang-kadang ketika kita misalnya mau melakukan registrasi di awal, muncul keterangan seperti ini, dicek internet sudah oke, kemudian juga sedang tidak rame. Nah, coba pastikan antivirus kita sudah mati. Biasanya antivirus yang mungkin sering terjadi adalah Smadaf ya. Smadaf kadang membaca aplikasi e-faktur 4.0 yang baru ini sebagai virus atau sebagai sebuah aplikasi yang perlu perizinan dulu, perlu perizinan untuk bisa melakukan registrasi ya, atau diinstal. Kemudian yang terakhir, ketika masih muncul juga, coba pastikan sertel atau sertifikat elektroniknya ya. Jadi dicoba dilihat di Enova-nya jangka waktu sertifikat elektroniknya itu sampai kapan. Kalaupun mungkin masih aktif juga ya, masih aktif dan masih belum bisa, coba untuk diinstal ulang atau ditanam ulang di aplikasi di PC atau desktopnya. Itu coba dilakukan seperti itu, atau mungkin kalau memang memungkinkan untuk coba di download ulang sertifikat elektroniknya kemudian ditanam kembali. Itu untuk ETEX 40001. Nah, berikutnya juga kadang muncul di ETEX 4003 error di server session. Jadi kalau ini itu penyebabnya tidak dapat membentuk koneksi ya. Jadi ini mungkin belum nyambung dengan server yang ada di DJP. Jadi cek di daftar WP suspend di Enova admin KPP ya. Jadi mungkin kalau ini walaupun mungkin semuanya sudah dilakukan secara benar, tapi sudah berulang kali muncul ETEX 4003, berarti ini disuspend ya. Suspend ini apa penyebabnya? Suspend ini mungkin salah satu penyebabnya kita belum melapor SPT tahunan dan SPT masa PPN, dan ternyata atas SPT masa tersebut terdapat nilai PPN yang kurang dibayar ya, sehingga perlu disuspend terlebih dahulu, sehingga memastikan agar wajib pajak ya betul-betul memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembayaran dan pelaporan SPT masa sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah error ETEX 4003 ya. Tadi error di server session, tapi juga ada tambahan di ETEX service 20017 klien tidak terdaftar. Nah, ini solusinya seperti apa? Atau penyebabnya dulu nih. Jadi yang pertama,
ketika muncul klien tidak terdaftar, ini artinya bisa jadi ini sudah menggunakan device atau perangkat yang lain. Jadi foldernya itu dipindahkan kemudian digunakan di tempat yang lain. Nah, ini juga menyebabkan muncul keterangan klien tidak terdaftar ya, karena satu device itu harus menggunakan satu klien tersendiri. Jadi aplikasi itu juga mungkin pernah di reset. Jadi aplikasinya pernah di reset. Jadi misalnya tetap di satu aplikasi tapi dia jadi di reset sendiri ya, mau tidak mau karena sudah di reset, jadi kode aktivasinya harusnya sudah yang lama tidak bisa digunakan kembali dan harus menggunakan kode aktivasi yang baru. Kemudian bisa juga database yang dipakai masih database lama ya. Jadi tadi kalau misalnya pindah ke aplikasi ke ke perangkat yang lain itu menggunakan DB yang lama ya, itu tidak bisa digunakan karena database yang dipakai masih database lama pada aplikasi ID-nya sudah berubah. Jadi caranya adalah cari database terbaru yang sudah registrasi ulang atau registrasi ulang kembali. Jadi cari database yang memang betul-betul menggunakan database yang baru. Atau kalau memang masih tidak bisa juga ya, mau tidak mau harus lakukan registrasi ulang baru sehingga datanya baru dapat dipindahkan dengan cara melakukan ekspor impor ya. Jadi ketika misalnya sudah dipindahkan ke tempat yang lain, ke perangkat yang lain, jadi lakukan registrasi ulang, tapi untuk DB-nya itu tidak bisa dipindahkan secara langsung. Artinya database-nya itu hanya bisa dipindahkan dengan melakukan proses ekspor atau impor. Nah, bagaimana mendapatkan data proses impor, data ekspor impor ini atau memasukkan kembali data-data lama yang sudah pernah dibuat, yaitu dengan melakukan proses impor. Datanya dari mana? Datanya bisa teman-teman bisa minta ke KPP berkaitan dengan data-data lama yang memang sudah tidak bisa dimasukkan kembali secara atau datanya sudah tidak ada lagi, jadi dimasukkan secara melalui mekanisme ekspor impor. Jadi impor minta data ke KPP dan lakukan impor. Kemudian yang berikutnya error yang berikutnya bisa jadi error ITEX 10001. Nah, ini juga sering terjadi, database versi aplikasi dan database tidak sama, versi aplikasi 4.0 versi database 3.2. Jadi penyebabnya dan solusinya ini update tidak berjalan dengan sempurna. Cek isi folder DB atau jalankan itexvoice.x. Jadi update tidak berjalan dengan baik ya, katakanlah masih belum sempurna melakukan update di aplikasi Factor ini. Nah, yang berikutnya adalah ITEX seri 10051. Jadi format penulisan nama pembeli yang mengandung kata tagar NIK tagar tidak diperbolehkan. Nah, ini adalah di e-faktur 4.0 NPWP pembelinya itu dengan NPWP 000000 itu sebenarnya tidak bisa lagi digunakan. Jadi tidak bisa digunakan lagi menggunakan NPWP 0000. Jadi NPWP 00 ini hanya dimungkinkan jika lawan transaksi atau pembelinya itu merupakan subjek pajak luar negeri atau baik orang pribadi ataupun badan, dan ini juga melalui mekanisme penetapan menjadi instansi pajak luar negeri. Jadi secara umum penggunaan NPWP 000000 itu sudah tidak bisa lagi dilakukan. Nah, bagaimana solusinya? Jadi kalau kita ingin menginput orang pribadi ya, katakanlah yang belum mempunyai NPWP ya, maka input kalau NPWP pembeli itu dengan NIK dan namanya. Jadi mau tidak mau kita harus mendapatkan NIK dan nama pembeli dengan nama lengkap sesuai dengan ada yang tertera pada eKTP-nya, seperti itu. Nah, yang berikutnya teman-teman, error ITEX AP 00031, data tidak sesuai. Jadi NPWP 16 service 0008 nama lengkap tidak sesuai dengan data di DJP. Ini penyebab dan solusinya penambahan validasi pada saat mengupload faktur sebesar 50% dari perbandingan nama yang ada pada data WP dan master file DJP. Jadi solusinya, sesuaikan nama lawan transaksi dengan SKT atau SPP PKP sesuai dengan ketentuan pada Per 03 PJ 2022 sebagaimana telah diubah dengan Per 11 PJ 2022. Jadi menginputkan nama data itu tidak sesuai dengan data yang ada pada DJP. Yang sesuai dengan data DJP misalnya tadi ternyata sesuai dengan di SKT atau di SPP PKP-nya.
Berikutnya ITEX 2011 call not open hibernation atau juga ITEX service 40008 service error, lakukan upload ulang call not send message. Jadi penyebabnya ini koneksi ke DJP terputus saat proses upload. Jadi ketika kita misalnya melakukan proses upload ya muncul keterangan seperti ini 4008 service error atau ITEX 2011. Jadi lakukan proses ulangi proses start upload dan upload ulang ya, mudah-mudahan berhasil nih. Yang berikutnya adalah muncul keterangan upload faktur pajak reject, dalam kemudian ada keterangan hibernate. Ini bisa jadi disebabkan input line PWP operasi dengan 0 sebanyak 15 digit ya. Dilakukan seperti ini untuk mengantisipasi atau menangani error upload faktur pajak. Input NPWP operasi dengan 0 kemudian ditambah PWP 15 digitnya. Jadi digunakan NPWP 16 digitnya. Kemudian mencari folder DB pada folder virtual store. Penyebab dan solusi pada umumnya nih ada di C ya, di folder C itu di username, kemudian app data, local virtual store dan seterusnya. Sesuaikan username dengan username PC atau laptop masing-masing. Bila folder app data tidak muncul, pastikan telah unhide atas munculkan di hidden themes, di hidden itemnya. Kemudian cara rekam faktur pajak penyerahan BKP atau JKP ke subjek pajak luar negeri. Nah, jadi ketika kita akan melakukan perekaman untuk faktur pajak penyerahan BKP atau JKP ke SPLN atau ke subjek pajak luar negeri, rekam faktur di bagian NPWP-nya diisi 0 sebanyak 16 digit ya. Kemudian pada kolom paspor isikan nomor paspor ketika customernya orang pribadi, dan kalau badan bisa dikosongkan. Kemudian isi nama dan alamat di kolom yang tersedia. Jadi kita akan melakukan penyerahan kepada orang subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan ya tadi yang tidak punya NPWP, maka kita isi dengan nolnya sebanyak 16 digit. Kemudian kita masukkan nomor paspor untuk orang pribadi, dan untuk badan diabaikan saja. Kemudian isi nama dan alamat lengkap di kolom yang tersedia. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu ya beberapa error di e-faktur 4.0 yang mungkin sering terjadi. Ya saja ada beberapa lagi yang lain yang mungkin akan bisa kita infokan di channel Momon Pajak ini. Silakan teman-teman yang belum, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and komen. Dan kami doakan kepada teman-teman sekalian agar usahanya terus berjalan dengan baik, lancar ya, sukses ya. Dan tentu saja jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.